tapi dari luar Nah itu negeri satu, juga maksud saya masuk. satu. Iya, Yang kedua, filternya juga nggak ada di rumah. Ya kita juga nggak mungkin mesti ngawasin anak kita 24 jam. Tetap aja ada waktu kita ngantuk, ya kan? Nah pada saat kita nggak bisa ngawasin dia, maka yang menjadi pengawasnya siapa? Akidahnya itu yang menjadi pengawasnya. Ya, dia yang kontrol Ma'iyatullah, sendiri dia ya. merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menurut saya penting akidah. Berarti pendidikan agama dari Iya. kecil itu sangat perlu ya Bang? Bukan sekedar teori agama. Salaman dulu kita. Oh iya. Bentar, ini ngagetin banget. Ditemukan 10 pasang melakukan perzinahan di tempat. Koran hari ini, Kemarin sih sebetulnya korannya. apaan yang rame? Ini banyak saya perzinahan. Ngomong gini, emang ngerti nggak atau artinya zina atau nggak? Emang zina artinya apa ya? Soalnya di sini zina. Kalau pakai J lain lagi ntar. Zina. Zina artinya apa sih? Zina itu artinya kalau secara istilah para ulama mengatakan zina itu adalah, maaf kata nih ya, kepala kemaluan laki-laki. Bener Bang. Nggak percaya, ini hadis riwayat Abu Daud. Kepala kelamin laki-laki masuk ke dalam lubangnya wanita. Sebut zina. Nah itulah yang disebut zina. Apakah keluar atau tidak keluar yang namanya sperma sudah masuk kategori zina dan itu hukumnya haram. Kalau melakukan hubungan seksnya sampai seperti itu. Iya. Kalau mendekati zina, misal bercumbu gitu. Nah, itu dia makanya Islam itu luar biasa. Islam itu bukan ajaran yang bersifat kuratif. Tahu nggak kuratif? Zina aja kagak ngerti apalagi kuratif. Ini kalau dunia kedokteran namanya pengobatan. Islam itu bukan sering ngobatin orang kena penyakit, tapi sebelum kejadian pencegahan, preventif. Sebelum terjadi, makanya ayatnya bukan berbunyi wala yazninu. Nih dalam Quran surat 17 ayat 32 Allah Subhanahu wa taala berfirman, bukan wala yazninu, bukan janganlah kamu berzina, tapi wala taqrabu zina. Jangan kau dekati zina. Jadi mendekati pun nggak Satu boleh. pengertiannya nih, Van, dekatin aja nggak boleh, apalagi zinanya. Itu satu pengertiannya, ya kan? Yang kedua, di samping itu pemahamannya juga berarti kalau orang sudah berani-berani deketin zina, ujung-ujungnya bakalan sampai zina yang beneran. Iya. Dikit. Nah. Udah, buka dulu aja bajunya dikit aja. Dari Atasannya situ, doang. nah. Ntar bawahannya. Udah aja, nggak sadar. Terjadi. Lampu mati. Lampu mati. AC dingin. Makanya ada orang istilah tuh zina mata, zina Iya. telinga, itu mulai berkembang. Sebenarnya yang disebut zina sesungguhnya ya itu tadi yang saya bilang. Dikutip dari hadis riwayat Abu Daud bahwa Dosanya gimana tuh? Antara zina mata dengan zina tangan. ya mau besar mau kecil tetap judulnya sama. Dosa-dosa juga dosa gitu. Kalau kita yang meremehkan dosa yang kecil lama-lama kan juga numpuk. Iya. Jadi besar juga. Gitu. Nah, Terus kalau misal ada yang orang udah berkeluarga melakukan perzinahan sama orang yang belum berkeluarga melakukan perzinahan juga, itu beratan mana tuh dosanya? yang sudah berkeluarga sama yang belum keluarga. Iya. Minum dulu sambil ngejawab. Bisa aja nih, dikit-dikit minum. Gimana tuh Bang? Ya, seruput biasanya enak nih yang seruput-seruput Panas, begini ya. nih. Ya, Alhamdulillah. jawabannya dong Bang. Dibagi dua hukumnya. Kalau dia masih belum nikah, masih lajang nih, Ya. single, Ya. mau perempuannya, mau lakinya, Ya. itu dalam hukum Islam mengatakan dicambuk 100 kali. 100 kali cambuk. Di hadapan masyarakat umum. Tapi bukan sembarang orang boleh melakukan. Yang bisa berhak melakukan itu adalah mahkamah syariah. Jadi pengadilan syariah yang berhak menentukan seperti itu. Bukan main ketemu orang sudah main gebukin aja. Cambuk. Iya. Kita nggak punya otoritas. Itu yang belum menikah 100 kali Palura cambukan. bukan, Pak Camat bukan, polisi bukan. Itu main hakim sendiri namanya. Kalau yang sudah menikah, berarti kan serong, selingkuh dan segala macam, dirajam mati. Astagfirullahaladzim. Habislah penduduk kita kalau semua itu dilakukan ya. Nah sebenarnya kalau kita lihat dari jangka panjang, ketika seorang itu ridho dirajam sampai dia mati dan dia rela dengan kematiannya, itu sudah menghapuskan dosa dia di dunia. Tidak menutup kemungkinan kalau dia ridho bisa dapatkan satu kebaikan. Pilih mana ya, Nah. dibiarin tapi sampai mati. Di sana nanti mau diterusin, ya mendingan di dunia. Kalau misal perzinahannya terus di videoin gimana? Jangan dijawab dulu. Ini ya, minum lagi. Nih, tambah lagi dikit. Biar asik. Aku kan sekarang umurnya 35 tahun ya Bang ya. Jadi mikir dulu pas aku Kalau makan selesaiin dulu, baru minum, Habis- ngomong. Ini beneran sambil mikir nggak apa-apa enak Tak nih. keselak Kalau lagi. gorengan sambil mikir.
SMP dulu tahun 87. Hmm. SMP zaman dulu sama SMP sekarang beda banget. SMP dulu malu-malu, Belum malu. sekarang malu-maluin. Bener dulu nggak tahu apa-apa gitu. Maksudnya yang masih polos-polos banget. Sekarang anak SMP sekarang gila. Agresif. Agresif, pacaran udah pasti. Pacarannya juga bukan pacaran biasa cuma cie-ciean doang. Pacaran beneran pacaran kayak pacaran. Gitu. Pacaran apa ya? Udah Bang? kayak ayam matok-matok ya. Iya gitu. Tok-tok gitu ya. Kemarin saya ini naik taksi. Nah. Ada pengalaman Dari nih kota. kayaknya. Iya, terus? Naik taksi, ngobrol sama tukang taksinya. Ada cerita gimana nih taksi. Kata supir taksinya gini, wah mas, kemarin ada anak kelas 2 SMP. Masuk ke taksi, cewek sama cowok. Malah numpang pacaran, keliling-keliling malah Di dalam taksi. bercumbu di dalam taksi. Iya, sampai mau dibawa ke kantor polisi sama situnya. Terus ditanya, ini mau naik taksi Supirnya atau? kesel. Iya, mau naik taksi atau numpang pacaran? Numpang lah bang, bentar aja gitu. Dipikir motel. Turun aja di jalan. Diturunin Turun jalan. benar. Iya benar. Untung supir taksinya masih punya iman. Kalau enggak, ya udah deh, saya tonton ya. Gitu. Ntar di videoin lagi. Itu 2 SMP, sopir taksi aja kaget. Saya dengar dia aja kaget. Itu anak sekarang pada gitu kenapa ya bang? Satu, ini yang paling kuat. Tontonan. Tontonan. Jadi alam bawah sadar kita lebih mudah menyerap hal-hal yang berhubungan dengan tontonan. Efektif. Maksudnya televisi. Gitu. Bukan berarti nggak boleh nonton TV dong. Ya maksudnya tayangan televisi yang ada sekarang ada sih yang bagus, tapi lebih banyak persentasenya hal-hal yang kurang mendidik, kurang bersahabat terhadap iman. Kira-kira bahasanya dah, halusnya dah. Tapi kan sekarang globalisasi, TV dari luar Nah itu negeri satu, juga maksud saya masuk. satu. Iya, Yang terus kedua, filternya juga nggak ada di rumah. Ya kita juga nggak mungkin mesti ngawasin anak kita 24 jam. Tetap aja ada waktu kita ngantuk, ya kan? Nah pada saat kita nggak bisa ngawasin dia, maka yang menjadi pengawasnya siapa? Akidahnya itu yang menjadi pengawas. dia yang kontrol Ma'iyatullah, sendiri dia ya. merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menurut saya penting akidah. Berarti pendidikan agama dari Iya. kecil itu sangat perlu ya bang. Bukan sekedar teori agama. Islam, Isya, subuh, lohor, asar, Maghrib maghrib. iya. Singkatannya Islam, Iya. Isa, subuh. Iya, bukan sekedar lohor. itu. Nah, itu namanya teori agama Islam. Yang diperlukan adalah bagaimana praktek langsung akhlak, ya kan? Bagaimana praktek langsung akidah, itu yang sebenarnya ditunggu oleh remaja kita sekarang. Berarti tontonan boleh aja, yang penting tontonan tapi ada tuntunannya juga Betul. ya. Karena kalau misalnya diharamkan TV-nya, diharamkan Oh enggak, TV-nya nggak salah. itunya. Programnya harus diseleksi oleh yang nonton. Yang memproduksi itu hak dia bisnis. Orang mau PH mau bikin apa terserah, itu haknya mereka. Kalau nggak ada yang nonton, Gak ada yang juga. nonton juga dia mikir, wah Iya. kayaknya kurang marketable nih katanya. Berarti PR buat penduduk Indonesia, tontonlah acara-acara yang bagus, yang berkualitas. Jadi itu yang keluar. Berarti kan TV-nya nggak bisa dikontrol. Yang bisa kontrol siapa? Ya anak kita sendiri yang bisa kita kontrol. Siapa? Orang tuanya. Dari sekarang jangan dibiasain juga sering-sering nonton di rumah anaknya gitu. Dikasih alternatif, jangan nggak. TV-nya nggak salah, kasih program yang lain buat perimbangan. Oke, katakan kita mau menyerangkan hal-hal yang bersifat pornografi, tetap pembahasannya dalam bentuk ilmiah, bukan satu bentuk yang sifatnya jorok gitu, bukan. Iya, iya, iya. Ini ilmiah, ya seperti ilmu biologi, anatomi kan juga ketemu bagian-bagian yang berhubungan dengan masalah kelamin. Iya, iya, iya. Kan ada nama-namanya itu semua juga, itu ilmu juga. Jadi penasaran, jadi Dulu kan juga mau punya anak juga ada ilmunya kan. iya, kalau nggak Nggak mau dari jalan. kali. Jadi penasaran nih, pendidikan seks buat anak itu pasnya seperti apa dan dari umur berapa? Tapi saya minum dulu ya. Ini keselak lama-lama. Bentar ya bang, ya bentar. Bang, jadi pendidikan seks buat anak gimana dong? Kan penting juga. Umur berapa bisa dimulai dikenakan seks? Yang kedua, seperti apa metodenya? Apa dikasih video porno nih nonton nak? Gitu atau gimana? Jadi kalau kita lihat di ini saya mau ambil yang contoh besarnya yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu. Pertama, jangan membiarkan orang tua itu membuka auratnya di saat-saat waktu yang anak bisa melihat. Ngerti nggak? Jadi Panik kan, apalagi banyak anak perempuan. iya. Tiba-tiba keluar dari kamar mandi. Enggak mandi gitu ya, ini beneran Keluar lagi mandi tuh tiba-tiba. kan ngaku kan tuh, Anak jujur. aku masuk ke kamar mandi terus ini, ayah itu apa ayah gitu kan, mungkin ada alat anggota tubuh yang nggak ada di dia gitu. Iya, Dia nanya, jawabnya bingung. Nih, ini kesalahan
bukan pada anak, pada orang tua. Bingung jawabnya gimana. Ya besok-besok jangan begitu lagi. Tapi kalau nanya dijawab dong. Dia belum tahu. Mungkin bagusnya didampingi dengan pakai ada buku ensiklopedia atau apa, tunjukin pelajarannya, nama-namanya apa disebutkan. Sebagai ilmu, tadi saya bilang penyampaiannya harus dengan serius dan sungguh-sungguh, dia menganggap ini sebagai pengetahuan. Iya. Tadi baru saya terangin, langsung ada contohnya kan. Orang tua habis keluar dari kamar mandi, maaf, atau habis berhubungan dengan pasangannya, jangan perlihatkan dalam posisi diketahui oleh anak. Jadi benar-benar harus rahasia. Makanya saya nggak bisa bayangin itu misalnya rumah tipe RS, S, Ya 4L ya, lu lagi. Iya, anaknya bagaimana ngaturnya itu? Iya. Nunggu tidur katanya. Dikasih obat tidur anaknya. Waduh, Anak tidur baru bikin adiknya anak. Itu kok. Udah nggak boleh menampilkan aurat pada saat-saat dimana anak melihat. Tetap harus sopan sama anak. Keluar kamar mandi sopan. Aurat tetap harus tutup. Walaupun dia belum ngerti arti aurat, gitu kan. Kemudian yang kedua, dia istilahnya tarbiyah jinsiyah tuh kepada yang laki diperkenalkan aktivitas yang berbau kelaki-lakian, yang wanita diajarkan aktivitas yang berbau kewanita-wanitaan, sehingga gender itu terjaga dengan fitrah. Yang laki tidak ingin jadi wanita, yang wanita tidak ingin jadi laki-laki. Kemudian yang ketiga, pada saat sudah balik, itu sudah seharusnya diterangkan. Bahkan beberapa saat sebelum terjadi balik, tanda-tanda itu sudah harus diterangkan kepada si anak. Ntar anak itu nggak tahu nih, saya nggak tahu udah balik atau belum. Aja diterangin dulu kan. Oh kalau laki-laki mimpi basah. Seperti apa mimpi basah? Terangin. Sebaiknya ayahnya yang menerangkan pada anak laki. Kalau anak perempuan, ibunya yang terangin, yaitu menstruasi. Teman saya sampai jerit-jerit, kaget. Keluar darah, takutnya luka. Padahal dia menstruasi pertama, karena dia nggak tahu. Iya, nggak dikasih ilmu tuh. Jadi dia panik kan. Ya, jadi ya yang seperlunya. Ini kalau di rumah, coba kalau di sekolah. Malu, heboh. Temennya sekelas juga nggak ada yang tahu lagi. Wah, ada pertumpahan darah kan. Gurunya bilang, mana perang katanya. Iya, bawa itu BNN. Oh gitu. Ya tapi sebetulnya ada tuntunannya ya bagaimana cara-caranya. Kalau Rasulullah itu zaman remajanya emang gimana? Singkat aja. Rasulullah remajanya kayak gimana biar jadi contoh. Ya Rasulullah itu ditarbiyah oleh Allah. Langsung. Ada bani Robbi fa'asana ta'dibi. Aku dididik oleh Allah dan Allah sebaik-baik pendidikku gitu. Jadi ini pernah satu kejadian. Ini sekedar contoh aja. Waktu beliau sedang remaja ABG. Pas ABG datang di sebuah pesta kan. Biasa kan namanya laki-laki kan pengen lihat pesta. Duduk paling depan. Ada ya tarian-tarian begitulah. Iya. Baru mau dimulai. Tidur. Ditidurkan oleh Allah. Ya, sampai 3 kali kejadian seperti itu diselamatkan oleh Allah. Besok nggak datang lagi. Oh berarti itu pertanda nggak cocok lah kau jadi nabi itu nonton yang begitu. Intinya kalau kita ya jangan dekat-dekat sama sesuatu yang membahayakan ya. Apalagi kalau nggak percaya. Ada lagunya. Oh ada di rumah. Yang mana ya? Ya udah ntar deh aku cariin. Udah tahu intinya kan? Ya intinya adalah jangan pernah meremehkan dosa yang kecil. Justru dari dosa yang kecil itu bisa merembet ke yang besar ya. Itu zina tadi. Dimulai dari apa? Menahan pandangan dan tutup aurat. Udah tuh intinya mah, jaga benar. wala taqrabu zina itu ya. Iya. Ya insyaallah lah, insyaallah lebih percaya diri lagi. Lagi punya anak perempuan tuh lebih besar amanahnya dan tanggung jawabnya lebih berat di punya anak perempuan. Sama aja sebenarnya laki-laki juga berat.